Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Lomba, yang kami hormati para dewan juri yang adil dan bijaksana, dan yang paling kami hormati para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika cinta. Indahnya masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, wajah yang cantik memikat, walaupun ada sedikit jerawat, tetapi tidaklah gawat karena masih banyak obat di apotek terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para remaja dan pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sesuai dengan fitrahnya, para remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan untuk meraih prestasi, penerus estafet perjuangan terhadap agama dan bangsanya. Seorang penjaga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Ghalayaini lewat sebuah syairnya yang indah pernah berkata, "Inna fi yadis subani amral ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah letaknya suatu umat, dan di kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya para remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada pertemuan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai landasan awal, marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 9 yang akan dibacakan oleh qari kami. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, mantan presiden kita almarhum Bapak Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, Lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat mengerikan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada diri remaja kita, saya yakin mereka bukan menjadi pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Sebagai remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama. Orang kampung kami pernah mengatakan, "The young today is the leader tomorrow." Pemuda hari ini adalah calon pemimpin yang akan datang. Namun, sayang 1000 kali sayang hadirin, banyak remaja dan pemuda yang menganggap dunia ini hanya seluas tahun kelor. Kemana-mana maunya naik sepeda motor, padahal kerjanya cuma molor, persis seperti ayam ngeramin telur. Belum lagi yang terlibat narkoba, pergaulan bebas, tawuran, kebut-kebutan di jalan. Kalaulah ini terus terjadi, kepada siapa lagi akan kita titipkan negara, bangsa dan agama ini? Padahal sesungguhnya Islam menginginkan ketika sedang terjadi penindasan dalam suatu masyarakat dan bangsa, para pemuda tampil melakukan perlawanan. Ketika terjadi pengerusakan terhadap nilai-nilai kehidupan, para pemuda tampil memberantasnya. Dan ketika terjadi kebencian terhadap Islam, para pemuda tampil menjadi pembela yang gigih sekaligus menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa karakter kehidupan pemuda yang terukir indah dalam kasanah sejarah umat Islam. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 13 yang akan dibacakan oleh qari kami. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahu bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda
yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Ashabul Kahfi merupakan simbol pemuda yang beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman. Pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Bagi mereka, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sisingkan lengan baju, kencangkan ikat pinggang, langkahkan kaki untuk bekerja dan beramal demi kemajuan bangsa yang kita cintai. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari menjelaskan, setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni Olah rasa agar iman melekat, Olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau 5 potensi ini melekat pada diri remaja kita, insya Allah mereka dapat melanjutkan estafet perjuangan untuk meraih prestasi gemilang untuk masa yang akan datang. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, akhirnya dapat kami simpulkan bahwa para remaja dan pemuda harapan bangsa yang dapat melanjutkan estafet pembangunan adalah remaja dan pemuda yang memiliki iman dan takwa serta ilmu pengetahuan yang luas. Demikian yang dapat kami uraikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Boh rambut karang-karang, Boh pisang isi-isi, Kamu jak kena kenyak mengarang, tapi jangan ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi